Masih bersama saya Gofar Wai di channel Sang Kapitalis. Hari ini kita dapat undangan untuk rapat konsolidasi Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi yang hampir 2 tahun ini kita vakum. Saya bersama Pak Wakil Ketua dan sekaligus beliau adalah Ketua Kopkar Epson ya, yang anggotanya 2.500 luar biasa. Oke Pak Aris, Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi apa sih? Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita di Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi, di mana aktivitas kegiatan mengkoordinasi koperasi-koperasi ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi, ya, di mana kita sebagai wadah untuk berdiskusi, memecahkan masalah ataupun kegiatan-kegiatan koperasi ke depan. Nah, hari ini kita akan berkonsolidasi lagi. Ya, selama vakum 2 tahun kita akan memulai lagi dengan agenda-agenda. Dari Epson sendiri ada kegiatan apa dampak COVID ini, konsen ke anggotanya lebih ke kegiatan apa Pak? Ya, khususnya untuk koperasi Epson, ya, kita kegiatannya hanya di dalam saja, ya, hanya intern anggota koperasi Epson. Jadi kita dengan dampak dari COVID ini banyak anggota koperasi yang membutuhkan ya saluran ataupun bantuan ya, berupa materi ya, untuk kebutuhan sehari-hari dari anggota koperasi. Ya. Walaupun kita ada kegiatan-kegiatan terutama untuk pengembangan usaha di luar, ya, kita sudah persiapkan, tapi belum maksimal ataupun belum berjalan sesuai dengan rencana RAB sebelumnya. Jadi mungkin nanti setelah COVID ini sudah mulai kompromi dengan lingkungan, dengan kehidupan kita semua, kita akan segera melakukan kegiatan usaha di luar. Oke. Kaitannya dengan itu Pak, selama COVID ini kan usaha macet, kita kan terus kemungkinan sisi permodalan juga tabungan-tabungan anggota ditarik. Di Epson sendiri kayak apa Pak selama 2 tahun itu? Ya, selama 2 tahun ini terutama usaha di dalam sangat berpengaruh. Dari hasil usaha yang ada di dalam itu mungkin saya hanya 60% dari kondisi biasa. Nah, untuk membantunya ya, kita memang tren pinjaman dari anggota itu naik ya, yang biasanya sekitar 1,5 M 1 bulan bisa menyalurkan pinjaman. Nah, untuk bulan kemarin 3 bulan ke belakang itu sudah di atas 2 M. Luar biasa. Jadi memang ya, karena faktor di karyawan mungkin karena lemburan tidak ada kali ya Pak ya. Ya, lemburan tidak ada, ya, meningkat. Ya. Ya, dari tahun ke tahun meningkat. Kepalakan anak mungkin tahun kemarin sekarang udah SMP, Ya. kebutuhan sangat meningkat Iya, sekali. karena memang di era ini juga kan anak-anak sekolah juga makan pulsa. Gitu. Kebutuhan sehari-hari ya, samping sekolah, bayaran sekolah juga, beli pulsa juga, ya, listrik juga yang biasanya mungkin AC di rumah siang mati, tapi karena ada anak Bermanfaat juga ya. melonjak. Nah, dari sini Pak bisa dianalisa Pak, kalau kemarin mungkin sebelum pandemi itu partisipasi atau kesertaan anggota dalam hal meminjam saat pandemi melonjak pasti. Itu gimana Pak mensiasatinya dari sisi permodalan? Iya,
Dari sisi permodalan, planning ataupun rule kita bahwa simpanan wajib dan simpanan pokok itu kita arahkan untuk ke permodalan pemegang pinjaman. Jadi dari hasil usaha juga kita ada support untuk pinjaman juga seperti itu. Nah, agenda hari ini informasinya juga kan akan dihadiri oleh Ketua Dekopinda, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Sebetulnya isu apa yang akan dibahas malam ini sih Pak? Agenda mungkin hari ini pertama 2 tahun ini vakum. Kita akan mengkonsolidasikan dari struktur organisasinya itu sendiri, refresh dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Kita hari ini akan mengkonsolidasikan, menyamakan persepsi ataupun pemikiran-pemikiran ke depannya seperti itu. Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi ini kan kayaknya jadi harapan dari pergerakan koperasi di Kabupaten Bekasi khususnya, karena melihat antusias petinggi-petinggi datang ke rapat konsolidasi. PR besarnya itu apa sih Pak? Pertama, kita bagaimana menggerakkan koperasi di Kabupaten Bekasi ini lebih dinamis, lebih berkembang lagi, punya kegiatan yang nyata demi kesejahteraan anggotanya. Kita akan meminta support dukungannya dari bapak-bapak pimpinan yang ada di Kabupaten Bekasi. Terkait PR koperasi sekunder Pak, dan namanya PKKB, Pusat Koperasi Kabupaten Bekasi. Nah itu terpending dengan adanya pandemi ini. Nah kemungkinan sih bapak-bapak dari Dekopinda, dari dinas itu konsen mereka ke arah itu. Nah, strategi apa nih yang kira-kira atau keluhan apa yang akan kita sampaikan ke beliau-beliau? Ini salah satu pembahasan ataupun agenda hari ini juga ya, masalah koperasi sekunder. Karena memang menyatukan persepsi di koperasi sekunder dari koperasi-koperasi yang ada itu tidak mudah. Tapi ya, mungkin nanti kita akan meminta ya sumbang sarannya ataupun supportnya seperti apa, karena tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah melakukan mencoba untuk mengkonsolidasikan dengan teman-teman di koperasi-koperasi yang lain ya. Dulu itu kalau tidak salah ada 8 koperasi yang sudah aktif ya, dan berkomitmen untuk mendirikan koperasi sekunder. Ada 2 hal terkait saat ini, bagaimana tetap koperasi harus bertahan di saat pandemi, dan kedua adalah konsen lebih ke internal koperasi. Itu dari sisi Epson, dan dari forum ini ternyata banyak PR yang kemungkinan, karena kita tahu juga bahwa ketua forum meninggal dunia, dan salah satu isunya hari ini juga kita akan ada semacam pembaruan di struktur organisasi. Sebelum kita tutup, penyemangat apa dari Pak Aris untuk rekan-rekan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi? Ya, untuk motivasi koperasi dari masing-masing koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, ya, kita tetap semangat ya, apa yang kita cita-citakan koperasi Bekasi bersatu ya, koperasi Bekasi bisa maju dan berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Aris waktunya, dan panteng terus channel Sang Kapitalis bersama saya Goparwai di channel yang bernas, lugas, dan cerdas. Sampai jumpa.